Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah, kita teruskan lagi pengajian kita di dalam kitab haid ini, Al-Ibanah wal Ifadhah. Sekarang kita masuk ke bab yang sudah mulai, bab sikit susah. Dia tak susah pun sebenarnya. Perlu sedikit fokus di dalam bab ini dan perlu murajaah beberapa kali di dalam bab ini, yaitu masalatul istihadhah. Dan memang masalatul istihadhah ini masalah yang sedikit susah dan sampai beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin dari 20 tahun yang lalu, masalah ini masih laisa mahlulah, ya, nih dibilang masalah mughlaqah. Masalah mughlaqah, makna mughlaqah ini banyak yang tak tahu mu'tamadnya macam mana, tafsir masalahnya macam mana, sampai keluar kitabnya Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, namanya Risalatun fi Ahkamil Haid wa Nifas wal Istihadhah. Sejak saat itu masalah haid ini syibih maktulah, ya, di mana maktulah ini sudah ada pemecahannya secara permanen. Dan setelah datangnya risalah Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib ini, risalah-risalah yang lain keluar, sampai diceritakan bahwasanya dulu ketika awal-awal Rubat Tarim itu didirikan, masih murid-muridnya masih yang kibar, ya, nih. Ketika pendiri Rubat Tarim Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri tanya tentang masalah haid ini kepada para tolabahnya, semua tolabahnya menjawab dengan nas yang berbeza-beza daripada Ashabus Syafi'i. Maknanya masalah ini ada semacam ittirab, ada semacam apa? Ittirab. Akan tetapi sekarang alhamdulillah, ya, nih, masalah haid ini walaupun susah tapi syibih mahlulah, sudah ada solusinya. Sudah ada apa namanya? Sudah ada solusinya. Insyaallah kita masuk di dalam babul istihadhah ini sikit demi sikit, tak susah pun sebenarnya, cuma kena sikit fokus, sikit fokus. Pertama, sebelum kita masuk ke dalam cara menghitung istihadhah dan macam-macam istihadhah, Ustaz Abdurrahman akan memulai dengan apa namanya, hal-hal yang wajib dilakukan oleh perempuan yang mustahadhah di dalam ihtiyat. Apa itu ihtiyat sama dia? Prepare dia ketika dia itu istihadhah. Persediaan ketika dia itu istihadhah, apa yang kena dia buat, buat. Sila darsus sadis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. آمين. الدرس السادس في المستحاضة وما يلزمها. عرفنا في الدروس السابقة أن الدم الخارج من الفرج إما أن يكون حيضا أو نفاسا أو استحاضة ولا رابع لها، ثم إن دم الاستحاضة منه ما يكون عقب الحيض أو النفاس وله صور سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. Dibilang kita tahu di kelas-kelas yang sebelumnya bahwasanya yang namanya darah yang keluar daripada farji itu mungkin dia itu haid atau nifas atau istihadhah. Tidak ada darah yang keempat, darah apa? Mimisan keluar daripada hidung. Itu bukan apa, tidak ada hukumnya. Darah yang keluar daripada kemaluan perempuan ya ima haid, nifas atau istihadhah. Tidak ada darah yang keempat. Kemudian darah istihadhah itu ada yang istihadhah itu setelah nifas atau setelah haid, dan setiap daripada haid dan nifas itu istihadhah, haid dan nifas itu mempunyai 7 surah. Maknanya di haid ada 7, di nifas ada 7, semuanya ada 14. Insya Allah setiap 14 itu, setiap satu daripada 14 itu akan dijelaskan secara detail oleh Ustaz Abdurrahman Segaf. Minimum basic-basicnya lah. Saya kira kalau Anda paham ini 80% masailul haid settle. Ayo. وله صور سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرسين القديمين. Dan insya Allah istihadhah haid wa nifas itu akan datang di 2 kelas yang setelah ini, yakni
darah ke-7 dan ke-8. Oke, begitu pula kadangkala istihadah itu datang tidak setelah haid atau setelah nifas. Hukumnya pun sama sebenarnya. Hukumnya sama, maknanya tetap dikatakan ini bukan haid ataupun nifas. Dia cuma semacam apa ya? Kencing. So, darah yang keluar, darah istihadah itu darah yang tidak menghalangi sholat. Tidak menghalangi apa? Sholat. Maknanya kalau Anda ada istihadah, Anda tetap diwajibkan untuk sholat. Seperti kalau Anda itu salisil bol, kencingnya terus keluar. Nah, bagaimana cara? Kan ketika Anda istihadah itu keluar, darah itu kan terus ada. Sedangkan Anda nak sholat, dan sholat disyaratkan untuk bersih, kemaluannya kena bersih. Sedangkan ada darah di kemaluan. Terus macam mana? Disinilah akan dibahas bagaimana cara-cara prepare untuk istihadah. Ayo. وإما أن لا يكون عقب حيض أو نفاس فهو أيضا دم استحاضة ولكن لا تجري فيه الصور الآتية. Adapun darah istihadah yang keluar tidak setelah haid dan nifas juga dikatakan istihadah, cuma dia tidak masuk di dalam 7 suar ini. Tidak ada 7 suar, satu suar aja. Darah keluar tidak setelah haid atau tidak setelah nifas. Contohnya hanya keluar 15 jam. Dia istihadah, cuma tidak ada 7 gambaran, tidak ada. Ya sudah, hukumnya dia macam orang ada najis di kemaluannya 15 jam. Macam mana caranya? Kejap lagi, ayo. وذلك كأن أتى قبل سن الحيض أو قبل طهر 15. Contohnya seperti darah yang datang sebelum umur mungkin haid. Contohnya darah itu datang ketika perempuan itu umurnya 7 tahun. Atau sebelum suci 15 hari, sudah suci tanggal 1 Muharram sudah suci, kemudian tanggal 10 Muharram datang darah lagi. Itu maknanya sebelum suci 15 hari. Ayo. Au nakoso an yomin walailah. Darahnya itu keluar tak sampai 1 hari 1 malam. Atau darah tolak, darah yang keluar ketika melahirkan, bukan setelah ataupun sebelum. Dan kita tidak menghukumi darah tolak itu adalah darah haid. Bagaimana darah tolak tidak dihukumi darah haid sekiranya darah tolak itu tidak bersambung dengan haid sebelumnya? Hukmul mustahad. Damu fasad. Hukumnya dihukumi juga damu fasad. Hukmul mustahad sudah. حكم المستحاضة حيث حكمنا بأن الدم استحاضة أو دم فساد فإنه حدث دائم ينقض الوضوء ينقض الوضوء ولا يمنع الصوم والصلاة فالمستحاضة تغسل الدم وتربط على Ketika kita itu menghukumi darah ini bukan haid, darah ini bukan nifas, tapi kita hukumi darah ini istihadah atau darah ini adalah darah rosak, damu fasad, maka ini penting. Itu dihukumi hadathun daim. Maknanya ada penyakit namanya salisil bol. Salisil bol itu biasanya laki-laki. Salisil bol itu bagaimana? Salisil bol itu dari kemaluannya itu menetes air kencing terus. Afanallahu minha. Kita tak tahu di Malaysia namanya apa, di Indonesia namanya beser. Jadi air kencing itu menetes terus saja, menetes. Afanallahu minha ya ini. Lawas. Lawas, kencing lawas atau apa, di Indonesia cakapnya beser. Jadi air kencing itu menetes. Dia tak kencing tapi macam apa ya? Tak boleh berhenti. Jadi macam ada gate. Kalau tak kencing tertutup. Kalau tak kencing apa? Gate rusak. Terbuka. Ini gate-nya sudah, kalau orang Indonesia cakapnya soak. Gate-nya itu sudah soak, sudah rusak. Akhirnya air kencing itu tidak boleh dihalau. Dia akan keluar terus. Orang seperti itu dikatakan hadatsuhu apa? Dikatakan hadatsuhu daim. Sama wanita yang keluar darah terus itu dikatakan hadatsuhu daim. Orang yang hadas daim sebelum dia sholat, dia mempunyai prepare yang karena dia lakukan untuk disahkan dia itu sholat. Kenapa? Karena yang namanya sholat itu harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan dia hadasnya tidak pernah suci. Karena itu cara dia sholat tidak sama dengan cara-cara orang biasa untuk sholat. Ayo. وتربط على موضعه وتتوضأ لكل فرض وتصلي والدليل على ذلك. Maka mustahadah ketika dia nak sholat, dia tagsilu adam, dia membersihkan darah daripada kemaluannya. Semua itu akan ada tafsirannya itu. Kemudian tarbitu ala mawdihi, diikat. Yakni sekarang macam pakai toale. Dulu kan tak ada toale, dulu itu hanya kain terus
diikat. Syekh Balutan rahimahullah, semoga beliau cepat sembuh, ketika bab ini beliau tuh pasti naik di mana namanya, naik di atas meja, kemudian sorban dia macam ini dia praktekkan macam ini. Oh macam ini ya, nanti macam ini. Praktikal. Praktikal, benar-benar praktikal. Dia, karena kita ini tak tahu zaman dahulu. Kita kan hanya tahu sekarang pakai towel. Sekarang saya dengar ada lagi namanya menstrual cup, ada lagi baru. Dulu tak ada macam-macam hal semacam itu. Wa tatawaddo likulli fardin wa tusolli, dan dia harus wudu setiap fardu. So, tengok, dia wudu setiap fardu. Apa? Macam tayamum. Kenapa? Karena wudunya itu tidak mengangkat hadas. Karena hadasnya itu terus ada, karena darah itu terus keluar dan kencing itu terus menetes. Maknanya itulah yang namanya hadasun daim, yaitu maknanya hadasnya tidak pernah terangkat. Dalam keadaan biasa kalau kita ini kencing, kita mempunyai hadas kecil. Kita wudu, hadas kecil ini akan hilang, akan terangkat. Terus kalau kencing itu keluar terus, macam mana hadasnya terus ada. Ada wudu, secara teori tak sah wudunya Ustaz Zaman. Wudunya tak sah. Kenapa? Karena hadas terus ada. Cuma syariat mengatakan kepada Anda bahwasanya Anda kena wudu. Dan wudu itu tidak untuk mengangkat hadas, tapi untuk istibahatus sholat, untuk memperbolehkan Anda sholat, bukan untuk mengangkat hadas. Karena hadasnya tidak mungkin terangkat. Bahkan di dalam minhaj, kalau Anda berwudu dengan niat mengangkat hadas, tak sah wudu Anda. Karena wudunya itu bukan untuk mengangkat hadas, tapi untuk memperbolehkan sholat. Sama dengan tayamum. Tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tayamum itu adalah apa? Ibahah. Makna ibahah ini adalah apa? Membolehkan sholat. Tadi birukhsah untuk sholat dengan adanya hadas. Kenapa seperti itu? Karena ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sila. ودليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إنما ذلك عرق وليس ذلك بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya seseorang namanya Fatimah bintu Abi Ubais. Ini sudah ma'ruf ya, perempuan ini sering sering punya kes dalam istihadah. Mungkin dia sakit, tak sehat, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, "Ya Rasulullah, aku ini ustahadu, aku ini sering didatangi istihadah dan aku tidak pernah Aku tidak pernah suci. Apakah aku ini tak ya sholat?" Katanya Rasulullah, "Tak. Karena yang datang kepadamu itu bukan haid. Akan tetapi itu adalah irkun. Irkun ini macam ada pembuluh darah yang rusak. Ada sedikit yang salah lah dalam sekarang sudah ada kedokteran, yakni ambil pil selesai, ambil resep selesai. Faida akbalatil haidah fatrukis sholata. Kalau sudah haidmu itu datang, maknanya kadar haid bulan lalu itu datang, jangan sholat. Jadi sekarang haid Anda bulan lalu 7 hari, sekarang 30 hari. Sekarang setelah hari ke-7 Anda kena sholat. Hari ke-7 pertama Anda tak ya sholat. Faida dhahaba qadruha faghsili ankid dama wa sholli. So faghsili ankid dam. Kalau sudah darah istihadah itu datang, maka bersihkan darahmu dan sholatlah. Dari kata-kata faghsili ankid dam ini, para ulama mengatakan bahwasanya mustahadah itu sebelum sholat dia kena membersihkan kena membersihkan darahnya. Maknanya seperti Anda istinja, begitu pula Anda berbuat di dalam membersihkan darah istihadah. Aywa, ma yalzamul mustahadatu fi'lahu idza aradat shalah. Apa-apa yang wajib dilakukan oleh mustahadah ketika dia itu ingin sholat. Awalan an taghsila al-mustahadatu farjaha qabla al-wudu'. Aywa, sekarang ada perempuan mustahadah, dia nak sholat. Apa menurut mazhab Syafi'i, apa yang dia kena lakukan? Karena kita dari awal kita mengatakan bahwasanya darah istihadah itu adalah hadatsun daim. Maknanya darah istihadah itu adalah najis dan dia adalah hadas. Dan dia selain dia najis, dia membuat seorang wanita itu mempunyai hadas kecil yang ada di tubuhnya. Apa yang dia kena lakukan ketika dia itu nak sholat? Karena ketika sholat
Anda kena suci daripada hadas dan najis. Habib, hadas kita tak boleh bersihkan karena yang namanya hadas terus ada karena darah ini terus keluar. Kami cuma boleh untuk takhfif. Apa takhfif itu? Meringankan hadas atau mempersikit hadas. Ya sudah, engkau buat apa yang engkau bisa. Lah, darah itu kan najis. Anda kena membersihkan darah tersebut sebelum Anda itu sholat. Maka apa yang kena saya lakukan, Habib? Ketika saya itu istihadah dan saya itu nak sholat, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya istihadah ini bukan hal yang melarang untuk sholat, menghalau untuk sholat, menghalangi untuk sholat. Apa yang kena saya lakukan? Yang pertama adalah basuh kemaluanmu. Basuh apa? Kemaluanmu. Antagsilal mustahadatu farjaha qoblal wudu. Basuhlah kemaluanmu sebelum Anda itu berwudu. Maknanya istinja dulu. Istinja macam Anda kencing, macam itu Anda istinja. Oke, yang kedua. ثانيا أن تخشو فرجها وجوبا بنحو قطن وذلك دفعا للنجس أو تخفيفا له وإنما يجب ذلك بالشروط الآتية. Setelah Anda membersihkan kemaluan Anda dengan air, dengan istinja. Kalau ada air ya air, kalau tak ada ya seadanya, dengan tisu, dengan apa? Seadanya. Oke. Yang kedua, setelah Anda membersihkan kemaluan Anda, apa yang Anda lakukan? Antahsyua farjaha, dingin. Oke. Antahsyua apa? Antahsyua farjaha. Apa itu tahsyu? Anda ambil, nah ini nih, bagus nih. Nah, Anda ambil ini dengan kutun itu apa? Kapas, ini contohnya kapas, ini kapas. Anda, maaf ya, Anda masukkan ke dalam vagina Anda itu, maaf sedikit lucu tapi kena saya jelaskan, dengan kapas macam ini. Kenapa dibuat semacam ini? Di sumbat ya? Disumbat. Saya kan sumbat, Pak. Tahu sumbat saya. Disumbat kemaluannya. Kenapa? Meringankan. Ayo, ada dua sebab. Daf'an lin najis, mungkin darah itu yang seharusnya keluar tersumbat tidak jadi keluar. Kalaupun keluar tak akan banyak. Itulah yang namanya daf'an, tidak akan keluar lagi najisnya. Kalau memang masih keluar, darah itu akan apa? Takhfifan lin najas. Akan tetapi yang namanya hasyu itu wajib dengan 3 syarat. Apa yang pertama, Ustaz Zaman? أولا ألا تتأذى بها ألا تتأذى به تأذيا لا يحتمل عادة. Yang pertama syaratnya harus dia itu tidak merasa kesakitan. Oh Habib, kok dimasukkan kapas ke kemaluan saya Habib, sakit Habib, saya tak tahan Habib. Kalau semacam itu tak payah dimasukkan. Tapi kalau bagaimana dimasukkan, oke, rasanya tak ada masalah Habib. Oke, maknanya kena dimasukkan. Yang kedua, ألا تكون صائمة فإن كانت صائمة تركت الحشوة. Dan harus perempuan ini tidak dalam keadaan puasa. Kalau dia dalam keadaan puasa, terutama puasa Ramadan, maka dia tidak diperbolehkan untuk memasukkan apapun ke dalam kemaluannya. Kalau dia memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, puasanya akan batal. Siang hari dia tidak boleh untuk memasukkan kapas ke dalam kemaluannya. Itu namanya hasyu. Hasyu itu menyumbat kemaluannya dengan kapas. Ketika siang hari dia tak boleh buat itu. Nanti setelah buka dia baru boleh buat itu, bahkan wajib hukumnya. Maknanya dia kena buat itu di sholat maghrib dan sholat isya. Ayo. Antahtaja ilaihi fa in lam tahtaj ilaihi lam yajib. Antahtaja ilaihi, kalau perlu. Tak ya Habib, memang dia akan keluar, tapi saya saya bersihkan. Saya bersihkan saja, selesai Habib. Kalau tak diperlukan tak ya di hasyu. Yang ketiga zaman apa? ثالثا أن تعصب بعد ذلك الفرج ويجب العصب بشرطين. Dan yang ketiga, selain Anda itu memasukkan kapas ke kemaluan Anda, yang ketiga itu asap. Apa itu asap? Diikat. Kan macam ini ya, ini macam terlampau besar ini. Nah, kecil. Dia kecil macam ini. Dimasukkan semacam ini. Kemudian diikat, ditutup. Sekarang sudah ada yang namanya toale. Jadi dimasukkan ke dalam, toale itu akan jadi sebagai asap. Apa bahasa Melayunya, teman-teman? Yang pertama disumbat.
Sumbat macam ini. Asap itu Disil. ditutup, disil. Aiwa. Disil. Tutup, ah. Disil zaman dahulu. Jadi gimana ya saya praktekkan. Setelah dimasukkan tuh dibuat semacam ini, Sob. Kalau saya Mbak Utol praktekkan tuh semacam ini. Aiwa. Dia buat semacam ini. Nah, semacam ini Ustaz Zaman. Semacam ini. Ini sudah dimasukkan ya, sudah dimasukkan ke dalam. Dia akan buat semacam ini. Kemudian nanti akan ada macam ikat pinggang. Nah, semacam itu. Macam cawat lah. Macam aiwa, semacam itu, macam jawat. Itu zaman dahulu, karena zaman dahulu tak ada yang namanya toale perekat. Sekarang kan sudah ada toale, itu kan ada perekatnya Ustaz Zaman. Kenapa dia kok tak jatuh? Karena ada perekatnya. Karena ada perekatnya. Oke. Itulah yang namanya asap. Asap itu adalah mengikat sil. Apa? Sil kemaluan perempuan setelah setelah disumbat. Aywa, dan sil ini atau asap ini wajib dengan 2 syarat. Apa? Awalan an tahtaj ilaih bi an lam yanqati ad-damu bil hashwi. Yang pertama diperlukan bil hashwi lam yajib. Yang pertama adalah diperlukan asap itu. Maknanya hanya menyumbat saja, hanya menyumbat saja, tidak memadai, masih darahnya masih tetap keluar. Ini maknanya teruk sangat ini teruk sangat. Maknanya disumbat darah tetap keluar, ya Anda kena sil lah, kena sil. Masih tetap keluar Habib, sudahlah. Anda nak buat apa? Anda nak paku gak? Tak boleh, sudah, itu sudah. Memang Anda cuma kena buat semacam itu. Kalau masih tetap keluar lagi, syariat akan memaafkan Anda. Kalau hanya dihasyu saja, disumbat saja, darah sudah berhenti, tak payah diasap, tak payah disil. Ayo. ثانيا ألا تتأذى به تأذيا لا يحتمل عادة فإن كان ذلك لم يجب. Dan yang kedua adalah dia tidak merasa sakit. Ta'adza ini tak nyaman atau sakit, tak selesa. Yang mana tak selesa itu tidak bisa untuk ditahan. Makanya sakit sangat. Kalau dia merasa sakit sangat, dengan adanya asap, Habib, saya kalau dihasyu saja saya kuat, Habib, ditambah asap saya tak kuat, Habib, sakit setengah mati, Habib. Oke lah, setengah hidup tak apalah, setengah mati. Sakitnya setengah mati. Maknanya itu sudahlah tak payah diasap. Apakah diperbolehkan, Habib? Boleh tak saya itu tak payah hasyu, kan tak payah sumbat, saya hanya letak toale saja. Kan toale yang super tuh ada saja, man. Jadi saya tengok itu, Anda riset lah. Saya ini bukan perempuan, saya laki-laki ya. Cuma saya sedikit-sedikit tahu pasal ini. Ada beberapa toale itu memang untuk memang untuk semacam itu. Jadi memang extra power lah. Dia menahan banyak cairan. Tapi bolehkah saya hanya pakai toale saja, Habib? Pakai asap saja. Saya tak payah hasyu itu sumbat. Boleh tak saya semacam itu? Skip step satu, Ayo, yakni step 2 skip, langsung step 3. Boleh tak saya macam itu? Menurut Imam Romli boleh. Ibn Hajar tak. Kalau Anda nak skip yang ketiga, jangan skip yang kedua. Kalau nak skip yang kedua. Skip yang ketiga, jangan skip yang kedua. Romli tak ada apa-apa. Ibn Hajar seperti itu, Romli tak apa-apa. Dan dua-duanya sama kuat. Anda boleh buat, Anda boleh ambil yang manapun. Karena tolak ukurnya kan darah itu kan tak keluar. Selamatlah. Selama itu darah tak keluar, selesai masalah. Kenapa engkau mempersulit masalah ini? Ayo. وهل يكفي الاقتصار على العصب؟ الجواب نعم، يكفي الاقتصار على العصب إن منع الدم واعتمده الرملي. Dibilang apakah diperbolehkan hanya asap saja, hanya pakai toale saja tanpa menyumbat? Dikatakan oleh Imam Romli, boleh. Ibn Hajar tak boleh. Wa'tamadahu Ramli itu maksudnya Ibn Hajar tak. Memang. Kalau memang Ibn Hajar cakap, tak akan ada wa'tamadahu Ramli. Naam yakfi, selesai. Maknanya Ramli dan Ibn Hajar setuju. Tapi ada kata-kata wa'tamadahu Syekh Muhammad Ar-Ramli fihi isyarah. Bahwasanya Ibn Hajar tak setuju. Apa saya tulis di sini? Inda Ibn Hajar annal hasyu muqaddam fa in iktafa bil hasyu fatakfihil hasyu wa la yajuzul iktisar bil asab ibtida'an. Dibilang kalau daripada ibarah ini kita dah boleh faham ya. Apa itu? Antahtaju ilaihi maksudnya tak perlu yang ketiga ni kan. Syarat nombor 1.
Syarat nomor Nomor 1 untuk step 3. step 3. Ayo betul. Yakni itu bil ittifaq baina Ibn Hajar wa Romli. Yakni apa inda Romli, apakah boleh hanya hasyu? Boleh, tak ada masalah. Oke, kalau hasyu sudah cukup, apakah wajib asap? Tak wajib. Ibn Hajar wa Romli setuju. Oke, boleh tak saya hanya pakai asap saja? Tak payah pakai hasyu. Boleh tak? Tak boleh. Stepnya sudah semacam itu. Yakni sudah semacam itulah maknanya. Step-stepnya sudah mauquf tentukan oleh para fuqaha semacam itu, dan mungkin ada hikmah-hikmah yang saya tak tahu. Kalau dipikir-pikir, kalau saya nak tafakuh ya, saya nak tafakuh, saya boleh saja nak taklilkan hikmah apa? Taklilkan tartibnya Ibn Hajar, karena yang namanya hasyu itu dia akan sumbat dari dalam teman. Kalau asap itu kan dia akan keluar, tapi tertahan di luar. Tertahan di luar. Loh, kalau di dalam tak ada masalah. Karena semua di dalam manusia itu najis, tapi dimaafkan. Selama dia di dalam tak ada masalah. Kalau sudah masuk toilet, sudah di luar, ini tidak dimaafkan. Seperti enggak ya? Yakni kalamnya Ibn Hajar aufak ya. Bil qawaid Syafi'iyah, kan, tetapi lebih berat untuk wanita, seperti lebih berat untuk wanita. Ayo. رابعا أن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ولا يجوز أن تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورة. Wallahu a'lam. Saya taklid di sini. Walakin qala Syekh Ba'udhan anna ra'ya Ibnu Hajar karomli. Yang untuk mana? Di dalam masalah iktisar alal asab. Saya taklid di sini bahwasanya pendapat Ibn Hajar macam pendapat Romli. Wa qawlu tuhfah alladhi taqtadi adama jawazil iktisar alal asab faqat ghairu muradin kama qalahu Ibnu Qasim hina syarahal ibarati tuhfah fi hadzal maudhi. Saya tarik macam itu. Ya, ini kena tengok lagi lah bagaimana Ibn Qasim mengatakan bahwasanya pendapat Ibn Qasim ini muridnya Ibn Hajar ya ini. Guru saya pendapatnya sama dengan Romli. Dia lebih tahu lah. Kenapa? Tuhfah macam. Ayo. Yang dikatakan dalam tuhfah itu ghairu murad. Tahu dari mana itu ghairu murad? Saya tahu karena saya tengok kitab-kitab yang lain, tengok kitab takrирnya. Ayo. Syekh Ba'udhan saya kira di antara orang yang paling alim lah pasal ilmu haid ini. Tapi beliau macam sakit hati dengan beberapa muridnya yang mengarang kitab. Tak mengarang kitab tapi tak dinisbatkan kepada beliau. Jadi engkau ini tahu masalah ini dari saya, tapi kenapa engkau buat macam engkau ada banatu fikri ya? Saya Ba'udhan ada semacam itu ya. Ya, itu haknya beliau. Itu haknya beliau. Ya, ini saya sudah penat-penat kaji ini. Ya, ini minimum min amanah ilmiah ya. Ini amanah ilmiah. Engkau nisbatkan kepada saya, karena itu Syekh Ba'udhan ketika mengajar haid ini sangat hati-hati, karena memang beliau badala juhda. Beliau tak nak apa yang sudah beliau usahakan diambil orang tanpa tanpa dinisbatkan ke beliau. Haknya beliau, hakku pertama ya. Tidak bisa kita, ini kan masalah ilmu. Oke ya, nih ilmu ini tak wajib untuk Anda ketahui lah. Ini min daqaiqi masailil haid. Betul, min daqaiq masailil haid. Jadi kalau Anda nak masalah-masalah haid yang basic ada sudah kitab ibadah ini sudah cukup, tapi daqaiq ada al ilmu fi daqaiq yani. Min amanah ilmiah, Anda kalau nak mengarang kitab atau apa, Anda kena nisbatkan hal ini kepada orang yang Anda mengetahui. Dan saya ketika saya mengajar ilmu kalam, mantik, saya pasti menisbatkan ini qala Syekh Bilal, qala Syekh Said. Ada satu muridnya Syekh Ba'udhan macam tak nisbatkan, dia macam karang kitab. Seolah-olah dia jumpa sendiri. Dia jumpa sendiri. Padahal kata Syekh Ba'udhan, saya pernah mengajar kitab haid ini daras yang muasa. Tak lama setelah itu kitab-kitab itu keluar semua. Ini apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan, dan tak ada satupun yang menisbatkan ke saya. Itu yang saya Ba'udhan sedikit sakit hati lah. Ayo. Baca khamisah dia ulang Rafi'an. رابعا أن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ولا يجوز أن تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورة. Kita sudah mengetahui bahwasanya yang namanya istihadah itu darahnya akan terus darahnya akan terus keluar, darahnya akan terus keluar. Maknanya hadas itu tidak pernah hilang.
selama tidak pernah hilang, Anda wudhu itu sebagai toharoh darurat. Kenapa toharoh darurat? Karena wudhu ini tidak untuk mengangkat hadas. Jadi macam ini ya. Oke lah, dalam keadaan normal saya boleh wudhu asar dalam waktu duhur, tidak ada masalah. Bahkan Anda boleh satu wudhu untuk 5 sholat kalau Anda kuat ya. Kalau Anda kuat di dalam salisil bol atau daimul hadas, hal itu tidak mungkin. Kenapa? Karena ada potensi. Karena salisil bol atau daimul itu tuh sakit Ustaz Zaman. Yang namanya sakit, jam 2 Anda sakit, jam 3 Anda boleh sembuh. Anda pening, ya Allah, pening. Sekarang pening, Anda minum Panadol 15 10 menit akan sehat. Yani ada potensi. Yani Anda buat toharoh salisil bol, itu adalah perkara yang darurat. Dan yang namanya darurat tidak dianggap darurat kecuali sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu Anda kena sholat. Darurat memang. Sebelum masuk waktu, apa daruratnya Anda sholat? Tak ada darurat. Selama tidak ada darurat, untuk apa Anda wudhu? Masuk waktu dahulu, baru ada darurat untuk sholat. Sebelum masuk waktu, tidak darurat Anda itu wudhu. Setelah masuk waktu, darurat Anda wudhu karena Anda perlu sholat. Maknanya wudhu salisil bol, wudhunya istihadah itu adalah wudhu darurat untuk melakukan sholat. Dan melakukan sholat tidak dikatakan darurat kecuali sholatnya sudah wajib. Sudah wajib. Wajibnya sholat dengan masuk waktu. Sebelum masuk waktu sholat tidak wajib. Selama tidak wajib, untuk apa? Wudhu. Karena akhirkan dahulu, mungkin penyakit Anda akan sembuh. Ayo. خامسا الموالاة بين الكل. Harus ada mualah. Harus ada apa? Harus ada mualah. فتجب المبادرة بالحشو بعد غسل الفرج، فالمبادرة بعد ذلك بالعصب، فالوضوء فالصلاة، ولا يجوز لها أن تؤخر الصلاة لشيء إلا ما كان لمصلحة الصلاة، وذلك كستر العورة وانتظار الجماعة وإجابة المؤذن وإقامة الصلاة والراتبة. Mualah itu di dalam wudhu yang normal macam kita orang normal, alhamdulillah ada, kena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kita kalau wudhu dalam keadaan normal, mualah itu sunnah. Apa itu mualah? Mualah itu sekiranya Anda kena membasuh berkesinambungan. Ya, tolak ukur berkesinambungan itu Anda kena membasuh udhun yang kedua, bagian tubuh yang kedua. Contohnya Anda membasuh muka, kemudian Anda membasuh tangan. Anda kena membasuh tangan sebelum yang muka itu kering. Dengan tolak ukur normalnya emosi Anda, kalau orang emosi itu mungkin badannya panas, atau normalnya cuaca. Normalnya cuaca, karena kalau cuacanya panas akan cepat kering. Dengan normalnya cuaca dan emosi Anda, kira-kira air itu kering berapa? Oh, kira-kira contohlah 5 menit. 5 menit. Yang itu akan kering. Maknanya Anda kena membasuh tangan sebelum 5 menit setelah Anda membasuh muka. Dan itu hukumnya sunnah di dalam wudhu. Maknanya Anda diperbolehkan untuk Anda membasuh muka. Anda tengok air to grul. Kemudian setelah setengah jam Anda membasuh tangan, Anda rehat, Anda makan roti tampal, kemudian mengusap kepala, kemudian Anda membasuh kaki. Tidak ada masalah seperti itu di dalam wudhu normal, karena mualah hukumnya sunnah, kecuali di dalam daimul hadas. Di dalam daimul hadas mualah itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada unsur takhfiful hadas. Karena setiap menit darah itu kan terus keluar, maknanya darah itu semakin banyak. Anda bisa untuk sholat dengan darah yang sedikit, dengan najis yang sedikit, maka Anda diwajibkan untuk sholat dengan najis yang sedikit daripada Anda tunggu sampai najis itu menumpuk, akhirnya Anda sholat menghadap Allah dengan najis yang banyak. Karena itu diwajibkan untuk mualah. Semakin cepat Anda sholat, semakin cepat Anda wudhu, kemudian Anda langsung sholat, semakin sedikit najis yang ada di dalam diri Anda. Ya, dan itu diwajibkan di dalam syariah. Kalau Anda tak boleh, kalau Anda tidak boleh suci, benar-benar suci, minimal tak terlampau banyak najis. Itu dia, tak terlampau banyak najis. Betul. Al-mualah bainal kulli fatajibul mubadarah bil hashwi ba'da ghuslil faraj. Harus mualah. Maknanya Anda kena al-mualah bainal kul. Maknanya Anda kena membasuh
dari awal, dari step yang pertama membasuh kemaluan, kemudian hasyu, kemudian asap, kemudian wudhu, kemudian sholat. Langsung, tidak boleh apa? Anda membasuh dulu, rehat, kemudian asap, kemudian hasyu, rehat, kemudian tidak boleh. Harus langsung semua. Kalau ada satu saja yang Anda akhirkan, Anda kena ulang daripada awal. Ayo. فإن أخرت لغير مصلحة الصلاة ضر ووجب عليها أن تعيد جميع ما تقدم. Al-mualah bainal kulfat tajibul mubadarah bil hashwi ba'da ghusl faraj fal mubadarah ba'da dzalika bil asab fal wudu fas shalah. Wa la yajuzu laha an tu'akhkhira sholata li syai'in illa ma kana li maslahati shalah. Dan Anda tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan apapun atau terutama untuk mengakhirkan sholat setelah Anda membasuh kemaluan, hasyu, asap, wudhu, sholatnya diakhirkan, tidak diperbolehkan. Kecuali untuk sesuatu yang limaslahati sholat. Apa contohnya maslahati sholat? Satril aurah. Habib, saya kena pakai baju dulu. Jadi, saya kan kamar mandi. Hasyu, asap, wudhu, kena ganti baju. Kena ganti baju. Oke lah, limaslahati sholat memang limaslahati sholat. Ganti baju tak apa-apa. Intidorul jamaah, kejap lagi jamaah akan datang. Kalau saya datang sendiri kurang afdol, tapi saya nak tunggu orang-orang. Oke, wa ijabatul muadzin, sedang adzan tapi tunggu adzan selesai, tak ada masalah. Wa iqamatus shalah, tunggu iqamatus shalah. Dan saya nak sholat 2 rakaat qobliyah, tidak ada masalah. Fa in akhrat li ghairi maslahati shalah darra wa wajaba 'alaiha an tu'ida jami'a ma taqaddam. Kalau dia itu mengakhirkan semua itu untuk maslahatnya sholat, maka akan untuk selain maslahatus sholat, maka akan berbahaya dan dia wajib untuk mengulang daripada step awal lagi. Sudah semua mualah sholatnya, kena tengok Naruto kejap. Apa hubungan Naruto dan sholat? Ulang dari awal lagi. Kenapa? Karena najis sudah mulai menumpuk banyak. Anda bersihkan kemaluan lagi, wudhu lagi, langsung sholat. Jangan diairkan sama sekali. Ayo, yang keenam. سادسا يجب عليها الوضوء لكل فرض وكذا يجب عليها لكل فرض أيضا تجديد غسل الفرج والحشو والإصابة في الأصل. Yang keenam adalah Anda kena buat itu setiap sholat. yakni Anda kena mengulangi wudhu. Jadi duhur Anda buat membersihkan najis, membersihkan kemaluan, hasyu, asep, wudhu. Asar pun sama macam itu, ulang balik daripada awal. Fil asah ada pendapat yang itu muqabilul asah, tidak wajib. Wudhunya tidak ada masalah loh ya. Wudhunya tidak ada khilaf. Yang khilaf itu daripada wakada. Khilafnya itu setelah wakada. Paham ya? Wa yajibu alaihal wudu li kulli fardin bil ittifaq kada. Wakada lah, ma ba'da kada itu pasti ada khilaf. Kata-kata wakada itu biasanya li sigatil tamrid atau li mujarradil ataf dan li isyaratil khilaf. Maknanya di sini ada khilaf. Wakada yajibu alaiha li kulli fardin aidan tajdidu ghusl fard. Maknanya setiap fardu dia wajib untuk membersihkan farjinya dia, kemaluannya dia, dan dia juga wajib hasyu dan wajib untuk asap baru lagi fil asah menurut pendapat yang terkuat. Tengok wa muqabilul asah ada di situ. Baca. Muqabilul asah la yajibu tajdiduha li'annahu la ma'na lil amri bi izalatiha ma'a. Wadah ya, jadi kan wajib untuk ganti sumbatan lagi, ganti toale. Dibilang tak wajib lah. Untuk apa kalau semua masih oke. Jadi Anda sholat, contohnya loh ya, Anda sholat duhur akhir-akhir waktu. Setelah 20 menit asar. Nah, ulang balik kan? Masih sikit, tak ada masalah lah. Istiqlal maksudnya tidak ada perubahan tempat, tetap di tempatnya, tidak bergeser kanan bergeser kiri, atau tidak ada darah-darah yang menetes. Wa mahallul khilaf, tempatnya khilaf binal asah ini apa? Inda adami duhuri damin ala jawani biha ma'abaqaiha ala mudi'iha min ghairi zawalin lahwakan. Sekiranya toala itu tidak ada dam di dalam jawanib, di sisi-sisi toala itu tidak ada darah-darah, dan tetap toala itu tidak berubah, tidak bergeser tempatnya. Kalau ada darah-darahnya atau sudah bergeser, memang tidak ada khilaf, kena digantilah. Tidak diganti. Wa illa wajabat tajdiduha qat'an. Kata-kata qat'an itu ya dulu ala adamil khilaf
dakhilul madhab. Li'annan najasata qad kathurat ma'at tamakkun min takliliha, karena najis sudah banyak dan Anda bisa untuk mempersedikitnya, dan Anda kena menghadap Allah dengan sedikit najis kalau memang tidak mampu dalam keadaan suci, benar-benar suci. Wa yukhadhu minat ta'lil anna mahalla wujubi tajdidiha inda talawutiha bima la yu'fa anhu, dan diambil daripada taklil ini, maknanya taklil wajib untuk diganti. Itu wajib diganti kalau talawusnya itu, maksudnya tuale itu sudah terkena darah yang sekiranya darahnya itu tidak dimaafkan, maksudnya sudah banyak, sudah banyak. Fa in lam tatalawas aslan aw talawasat bima yu'fa anhu likillatihi fal wajib fima yadhhar tajdidu ribatiha likulli fardin la taghyiruha bil kulliyah. Dibilang kalau memang tidak ada kotoran atau ada kotoran tapi sikit, yang wajib menurut pendapat muktamad itu hanya diikat ulang, dibenarkan ikatannya saja. Karena untuk apa? Jadi tengok ya, toalenya masih bersih, benar-benar toale masih bersih. Menurut pendapat muktamad kena diganti apa? Ini masih bersih kok. Diganti yang toale yang lain. Terus toale yang lama untuk apa? Bukankah itu bersih? Betul. Terus apa ya? Sudah. Anda apa? Ejas posisi. Ayo, ejas posisi saja. Ejas posisi, kemudian Anda ikat balik. Itu saja. Itu menurut pendapat yang terkuat. Menurut pendapat yang terkuat. Sila. هل للمستحاضة أن تتنفل للمستحاضة أن تتنفل ما شاءت في الوقت وبعده؟ Apakah diperbolehkan mustahadah itu untuk sholat sunnah? Diperbolehkan. Sholat sunnah bila-bila pun diperbolehkan. Hukmu khuruj dami ba'da al-asli. Takyah. Oh, ini sholat duha. Nanti yang kedua kena wudu lagi takyah. Satu wudu bisa sholat fardu satu kali dan sholat sunnah berkali-kali. Ayo. Hukmu khuruj dami ba'da al-asli la yadurru khuruj dami ba'da al-asli illa in kana bisababi taqsir. Oke, setelah Anda buat semuanya itu sudah hasyu asab, semuanya itu oke ya, semuanya itu dengan cara yang baik, kemudian darah masih keluar. Apakah Anda kena mengulangi lagi? Tak ya. Memang sudah banyak memang sudah seperti itu. SOP-nya kalau memang masih keluar darah akan dimaafkan oleh syariat. Ayo, hal yufadamul andamil mustahadah. يعفى عن كثير وقليل دم الاستحاضة عند العلامة ابن حجر المكي ويعفى عن قليله فقط عند العلامة الرملي المصري. Apakah darahnya mustahadah itu dimaafkan? Karena ini kan darah kan. Dibilang dimaafkan sedikit dan banyak daripada darah istihadah itu menurut Ibn Hajar al-Makki, dan dimaafkan sedikit daripada darah istihadah itu menurut Alama ar-Rami al-Misri. Ayo hukum inkito idamil mustahadah. Apa? Jadi inkito ini darah istihadah ini macam ini, tasawur masalah ya. Darah istihadah ini dia tidak keluar terus, tapi keluarnya itu terputus-putus. Jadi pukul 4 keluar, nanti rehat dulu sampai pukul 6, nanti keluar lagi. Itu namanya juga istihadah. Terus seperti itu sampai 30 hari. Macam mana? Maknanya ada darah istihadah itu mungkin 30 hari keluar terus, mungkin dia itu keluarnya itu terputus. Ayo. إذا توضأت المستحاضة ثم انقطع الدم بعد الوضوء أو فيه أو في kalau الصلاة. tengok ya, kalau perempuan yang mustahadah itu berwudu, kemudian darahnya mustahadah itu terputus setelah dia wudu. Setelah dia wudu, dalam keadaan wudu masih ada. Kemudian setelah wudu darahnya terputus, atau terputus dalam keadaan wudu, atau di tengah-tengah sholat, bukan setelah sholat loh ya. Kalau setelah sholat terputus sudah. Ini setelah wudu, sebelum dia sholat, setelah wudu, dalam keadaan wudu atau di tengah-tengah sholat. Dan terputusnya itu bisa untuk menunaikan sholat. Kira-kira terputusnya 1 jam. Berbeda kalau terputusnya hanya 1 menit. Satu kan tak mungkin setelah 1 menit. Maknanya kalau terputus 1 menit tak ada masalah. Kalau itu 1 jam. Maknanya Anda sekarang macam mana ya? Anda diperbolehkan untuk sholat tanpa najis dan sholat dengan najis. Kalau Anda tahu dari awal darah istihadah ini akan terputus pada pukul 5, Anda kena tunggu pukul 5 untuk sholat asar pukul
pukul 5. Dan Anda tidak diperbolehkan untuk sholat asar selain pukul 5. Kenapa? Karena Anda bisa sholat tanpa adanya najis. Dan hadas, betul. Maknanya ketika itu semuanya sudah oke. Wajib i'adatul wudu wa ma'ahu. Makanya Anda wajib mengulangi wudu dan semuanya. Kenapa? Karena wudu yang Anda lakukan itu bukan wudu untuk mengangkat hadas, tapi wudu untuk memperbolehkan sholat. Karena niatnya pun nawaitul wudu istibahatus sholat, bukan nawaitul wudu raf'al hadas. Wa illa bi an lam yasak zamanul inqita wudu'an wa sholatan wudu'an wa sholat fala yalzamuha syai'un. Adapun jika seumpamanya zaman terputusnya zaman terputusnya istihadah itu tidak bisa untuk wudu dan sholat, maka dia tidak mampu, maka dia tidak wajib apa-apa. Karena untuk apa ya nih? Ada terputus 1 menit Habib, maknanya saya kena sholat 1 menit kan? Dalam itu ya sudah. Karena dia tidak akan bisa sholat tanpa adanya hadas. Wahallaha an tusalliya ba'da inqita'id dam idza tadatil inqita'id dam wa audahu. So, apakah dia diperbolehkan untuk sholat setelah darah itu terputus? Kalau dia itu tadat inqita'id dam wa audahu, yakni Habib, saya ini memang biasanya Habib, darah saya ini memang keluar terus, tapi ada waktu-waktu itu berhenti. Boleh tak saya itu sholat di waktu-waktu yang berhenti hadas ini, berhenti darah ini? Alal mu'tamad Anda kena wajib untuk tunggu darah itu berhenti agar Anda sholat untuk dalam keadaan apa? Suci daripada darah istihadah. Al jawab annalaha antashra'a fi shalah idza tadat audud dam an qurbin. Habib, saya ini biasa Habib. Kadangkala biasanya darah saya itu terputus pukul 5. Balik pukul 5 2 menit. Boleh tak saya mula sholat walaupun saya tahu bahwasanya darah itu akan kembali dalam 2 menit? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ayo. Annaha laha an tashra'a fi sholati idza i'tadat 'aud ad-dami an qurbin aw akhbaraha thiqatun. Atau akhbaraha thiqatun. Karena tak ada guna. Yakni apakah saya wajib untuk tunggu pukul 5 Habib? Padahal hanya terpotong 2 menit. Ada orang thiqah, tabib thiqah mengatakan biasanya kes Anda ini akan terputus 2 menit. Apakah saya wajib tunggu 2 menit itu? Nah iyalah, karena tak akan bisa buat apa-apa 2 menit itu. Tsumma in lam ya'udidam an qurbin bana butlanul wudu wassalah, yakni tengok ya. Ketika Habib biasanya memang ini 2 menit. Kalau dari awal saat zaman pukul 5 akan terputus sampai pukul 6 dan Anda sebelumnya sudah wudu, maka Anda kena mengulang wudu daripada awal. Tapi biasanya akan terpotong hanya 2 menit. Oke lah Habib, saya akan sholat 2 menit ini. Kalau seumpamanya dia terpotong lama, saya kena mengulangi wudu dan sholat daripada awal. Tapi biasanya terpotong hanya 2 menit. Apakah saya wajib untuk mengulangi wudu saya agar saya boleh sholat pukul 5 ini? Tak ya. Anda boleh mulai sholat pukul 5 walaupun darah Anda tidak ada dan Anda wudu. Ketika darah Anda ada, maknanya wudu Anda itu adalah wudu untuk istibahatus sholat, bukan wudu untuk mengangkat hadas. Dan Anda gunakan wudu itu untuk sholat ketika pukul 5, yang mana darah Anda itu tidak ada. Dengan catatan, orang thiqah akan mengatakan, tabib yang thiqah akan mengatakan, dan pengalaman Anda juga, experience Anda mengatakan bahwasanya darah ini akan terpotong 2 menit, kemudian akan balik lagi. Kenapa? Karena 2 menit ini tidak akan ada guna untuk Anda. Anda tidak akan bisa untuk sholat dalam waktu 2 menit. Kami sholat untuk waktu 2 menit. Oke, Anda sholat pukul 5. 5 menit 1. Pukul 5. Pukul 5 1 menit, darah belum keluar. Pukul 5 2 menit, darah belum keluar. Pukul 5 10 menit, belum keluar. Maknanya ketika itu ada waktu cukup untuk sholat. Anda kena ulang lagi. Anda kena ulang lagi. Kenapa? Karena zon Anda batin. Zon Anda di dalam qaid fikih dikatakan la ibrata bidzonni al bayyin khata'uhu. La wala ibrata bidzonni al bayyin
khata'uhu. Wa in lam ta'tat audu dam ba'dal inqita' bima yasa'u wudu'an wa shalah. Dibilang yang masalah yang kedua, Habib, kok darah saya terpotong ya, darah saya terputus dan saya tidak pernah terjadi seperti ini. Sudah, maknanya wudhu Anda yang tadi itu batal. Kenapa? Karena biasanya yang namanya istihadhah itu sakit. Kalau darah Anda itu terputus dan Anda tidak terbiasa terputus atau tidak ada tabib yang mengatakan bahwasanya darah Anda akan balik lagi, biasanya itu sembuh. Biasanya itu sembuh. Berbeda dengan case yang pertama, ada experience dan ada qaulul thiqah. So, wa idza lam ta'tat audad dam ba'dal inqita' bima yasa'u wudu'an wa shalah aw lam yukhbirha 'arifun bi audi'at qurbin fala yajuzu laha an tusalli bi hadzal wudu. Maka Anda tidak boleh sholat dengan wudu yang Anda wudu sebelum darah itu terputus. Kenapa? Karena wudu sebelum darah Anda itu terputus, wudu untuk istibahatus sholat. Sedangkan sekarang darah Anda terputus dan Anda tidak punya experience, darah ini akan balik lagi atau tidak. Dan tidak ada orang yang mengabari Anda apakah darah ini akan balik lagi atau tidak. Kenapa? Karena yang namanya darah istihadhah, kalau terputus biasanya tidak balik lagi. Kenapa? Karena istihadhah ini adalah penyakit. Dan biasanya penyakit kalau sudah terputus, dia tidak akan balik lagi. Ayo, itulah masalah hukmu inqita'i damin istihadhah. Ada soalan. Ayo. Kalau gap antara solat zuhur dan solat asar ada 2 jam, tapi tak ada darah istihadhah keluar dalam masa tu sampai masuk waktu asar, boleh ke dia solat dengan wuduk yang sama dan tak tukar tuala? Macam mana? Saya pun macam cukup faham. Kalau gap antara solat zuhur dan asar ada 2 jam, Gap antara sholat, maknanya dia tak sholat duhur awal waktu. Okey. Tapi tak ada darah istihadhah keluar dalam masa tu sampailah masuk waktu asar, boleh ke dia solat dengan wuduk yang sama dan tak tukar tualanya? Asar, untuk asar mungkin. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Karena wudhu yang dia buat di duhur itu wudhu untuk istibahah. Wudhu untuk istibahatus sholat. Satu waktu saja. Bahkan wallahu alam, ketika dia itu 2 jam itu kan dia kan wudhu untuk istibahatus sholat kan. Ya. Dia kena ulangi duhur pula, Sof. Sebab dia boleh solat zuhur. Karena ada waktu, case tadi ini, karena ada waktu duhur yang bisa dia sholat tanpa menggunakan apa? Tanpa menggunakan wudhu yang istibahatu fardhi sholat. Bener kan? Sof. Tumma in lam ya'udidam an kurbin bana butlanul wudhu was sholat. Kalau darahnya itu tidak kembali lagi dalam waktu dekat, maka wudhunya dia dan sholat dia batal. Kenapa? Karena wudhu yang dia buat untuk sholat duhur di dalam case ini, dia buat ketika darah itu masih ada. Dan wudhu ketika darah dia itu masih ada, itu adalah wudhu untuk istibahatus sholat. Sedangkan dia mampu untuk wudhu hakiki dan sholat hakiki. Maknanya dia kena ulang duhur dan kena ulang, dan maknanya dia kena wudhu, dia kena ulang duhur. Wadah ya, dia kena ulang duhur. Kalau asar, darah itu tidak keluar lagi, dia boleh sholat asar dengan wudhu yang duhur. Karena sudah, zahirnya, darahnya tidak keluar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bergantung pada niat wudhu dia buat. Betul, tergantung dengan wudhu niat terbuat. Kalau dia niatnya itu untuk istibahah, maknanya dia kena ulang wudhu yang ada di duhur. Dia kena wudhu dengan niat hakiki. Kemudian, asar masih belum keluar lagi darah. Anda boleh, Anda boleh sholat asar dengan wudhu duhur yang wudhu hakiki setelah darah itu berhenti. Wallahu a'lam. Oke, itu soalan pertama. Soalan kedua, yang Habib cakap tentang hanya tukar posisi sahaja bila gap antara solat zuhur dan asar pendek. Kalau yang ini perlu perbaharui wuduk itu semua atau yang mana? Saya rasa masalah tadi tu qabilul asar. Apa yang fa'ilam tatalawas aslan atau kalau dia dalam keadaan istihadhah memperbaharui wudhu itu tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Maknanya yajibu 'alaiha al-wudu' li kulli fardhin.
itu bil ittifaq, yakni bil ittifaq. Selama dia itu masih mustahadhah, dia wajib untuk memperbaharui wudu mutlakon, walaupun gap antara sholat dan sholat yang lain itu masih sedikit, walaupun darah yang ada di toalanya itu masih sedikit. Mungkin dia hanya perlu membenarkan posisi toale saja, tapi tetap wajib untuk wudu lagi. Kenapa? Karena hadasnya itu tetap ada. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oke, darsus sabiq. Kita baca sedikit darsus hadis, teman. Kita nanti berhenti di awalan mubtada'ah mumayyizah. Darsus sabiq. الدرس السابع المستحاضة في الحيض. إذا عبر الدم أكثر الحيض وهو 15 يوما. Daras yang ketujuh, sekarang kita akan masuk suwarul istihadah. Suwarul macam-macam daripada istihadah. Gambaran daripada istihadah. Idza abara damu aktsaral haid, jika darah itu sudah melewati mayoritas haid, yakni maknanya sudah lebih daripada 15 hari, maka ففي هذه الحالة تسمى المرأة مستحاضة اختلط حيضها بالاستحاضة فهي إما أن تكون مبتدأة أو معتادة. Aywa. Ketika darahnya itu sudah melebihi 15 hari, maka perempuan di dalam case ini dikatakan dia itu mustahadhah. Yang mana? Contohnya darahnya 20 hari. 20 hari ini tidak mungkin haid semua. Karena maksimum haid 15 hari. Tidak mungkin semuanya tidak mungkin semuanya itu suci, karena dia tengok ada darah. Maknanya di situ di 20 hari itu ada haid dan ada suci. Cuma yang masalah itu adalah mana yang suci dan mana yang haid. Maka perempuan yang terkena mustahadhah itu mungkin dia itu mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu pertama kali dia haid, langsung mustahadhah, atau muqtadah yang sudah beberapa kali dia haid. Dan kadangkala mubtadi'ah itu mumayyizah. Mana mumayyizah itu haidnya itu berwarna-warni, ada yang hitam, karena kan darah haid itu mungkin hitam, mungkin merah, mungkin kuning, mungkin mungkin perang. Ayo, kama sayati. وكل منهما تارة يكون مميزة وتارة تكون غير مميزة. Jadi mubtadi'ah imma mumayyizah, imma ghairu mumayyizah. Mana mumayyizah ini orang yang pertama kali haid, kemudian dia istihadhah dan darahnya itu ada yang hitam, ada yang tak hitam. Kemudian kadangkala semua darahnya itu sama, merah semua, hitam semua. Atau dia itu sudah pernah haid, itu namanya muqtadah. Dan sama muqtadah pun mungkin darahnya itu berwarna-warni atau darahnya itu sama. Kalau berwarna-warni namanya mumayyizah, dia yumayyiz, dia membezakan warna darah. Ghairu mumayyizah, darahnya tidak ada perbezaan. Maknanya ada 4 macam. Imma mubtada'ah mumayyizah, ghairu mumayyizah, muqtadah mumayyizah, dan muqtadah ghairu mumayyizah. Kemudian kalau tidak 3 ini ada yang namanya apa? Wa imma an takuna mutahayyirah. Mutahayyirah ini ada 3. Mutahayyirah nisbiyah ada 2, sama mutahayyirah mutlaqah. Maknanya semuanya ada 7. Dan insya Allah semua itu akan ditafsir oleh Ustaz Abdul Rahman dalam kitab ini. Wasanufassilul haditha insya Allah ta'ala. Sekarang sebelum kita masuk ke mustahadhah, Ustaz Abdul Rahman akan menjelaskan perbezaan antara mustahadhah dan man 'alaiha baqiyatut tuhur. Apa itu man 'alaiha baqiyatut tuhur? Sudah saya jelaskan. Tengok hari ke-15. Kalau hari ke-15 itu ada darah, maknanya dia itu istihadhah. Darahnya keluar 20 hari. Hari ke-15 ada darah apa tak? Hari ke-15 ada Habib istihadhah. Hukumnya akan 1 daripada 7 gambaran. Hari ke-15 Habib tidak ada darah, itu namanya 'alaiha baqiyatut tuhur. Contohnya macam mana? 10 hari darah, 6 hari suci, 5 hari darah. Kan tidak mungkin 5 hari dan 10 hari ini haid, karena antara keduanya hanya 6 hari, dan tidak mungkin suci antara 2 haid itu 6 hari. Maknanya ini bukan ini bukan dua ini bukan haid, ada satu yang haid, satu yang bukan. Terus macam mana? Tengok hari ke-15. Apakah hari ke-15 ada darah? Ada darah. Ketika tak ada darah, maknanya minimum suci berapa? Minimum suci itu 15 hari. 6 hari ini untuk menjadi 15 hari perlu berapa? Perlu 9. Anda ambil 9 daripada darah setelahnya. Itu namanya apa namanya? Man 'alaiha baqiyatut tuhur. Ayo. الفرق بين المستحاضة وبين التي عليها بقية طهر لا بد أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي الفرق بين المستحاضة وبين المرأة التي عليها بقية طهر، وذلك
أن رأت أقل الحيض أو أكثره ثم انقطع الدم ثم عاد الدم بعد 15 من مجيئه أولا فهذه ليست مستحاضة بل امرأة عليها بقية طهر Dibilang وحكمها kalau darah itu ada kemudian terputus datang setelah hari ke-15. Ya, hari ke-15 itu suci, maka dikatakan perempuan ini alaiha bagiyatut, alaiha bagiyatut, dia tidak dikatakan mustahadah. Apa hukumnya? Dia ambil sisa daripada sucinya itu daripada darah setelahnya. Ayo sila. وحكمها أنها تكمل أقل الطهر بين الحيضتين وما زاد فهو حيض جديد. Maka suci itu akan ambil daripada darah setelahnya sampai 15 hari. Kalau lebih daripada 15 hari, bagi daripada 15 hari itu akan menjadi haid yang baru. Contohnya ilaika batul amsilah. مثال رأت امرأة 3 أيام دما. Salah satu ayamin daman. 3 hari berapa? Darah. Kemudian ثم انقطع 12 يوما. 12 hari suci. Kemudian ثم جاء الدم 3 أيام وانقطع. Ayo. So, 3 12 3. 3 12 3. Tak mungkin 3 ini haid, kemudian tengah-tengahnya hanya 12. Karena kita sudah di awal-awal basic daripada ilmu ini, aqallut tuhur bainal haidatain berapa Ustaz Zaman? 15 hari. Ini tidak sampai 15 hari. Selama tidak sampai 15 hari, kita tidak bisa menjadikan ini haid dan ini haid. Tidak bisa. Oke. Maknanya kita tidak bisa menjadikan dua-duanya itu haid. Oke, kita jadikan salah satu. Kita jadikan salah satu. Oke, Habib, kenapa kok salah satu? Kenapa kok tidak jadikan semuanya ini istihadah? Tak, Anda tengok hari ke-15. Hari ke-15 ada darah apa enggak? 3 tambah 12 berapa? 15. Ketika hari ke-15 di sini apa di sini? Ada yang di sini. Maknanya hari ke-15 dia dalam keadaan apa Ustaz Zaman? Dia dalam keadaan suci. Selama dia dalam keadaan suci, hukumnya mana? Kita ambil daripada darah setelahnya 3 hari ini untuk menyempurnakan berapa? 15. Untuk menyempurnakan 15 hari tampak. Tak nampak. Dia bahan sebab biru. Oke. Ada hitam juga. Nanti kalau itu dia belah bawah nampak sikit kayak apa? Situ. Saya balik kah? Macam mana? Diri kan? Berdiri kan? Coba berdiri kan? Boleh juga. Tambah coba. Kejap. Dia belum lagi. 3 12 3. Tambah. Belum. Dia lang nampak sikit. Ini darah. Suci. Darah. Oke. Ketika hari ke-15 itu tampak? Oke, nampak. Nampak ya? Oke. 3 12 3. 3 12 3. Memang kena beli yang baru gitu. Sasaran ini. Coba nanti saya bersihkan. 3 12 apa? 3 12 di 3. Jayid jidan. Kalau kita gabung 12 tambah 3 ini 15. Hari ke-15 itu adalah yang suci. Hari ke-15 adalah suci. Untuk kita tidak bisa menjadikan dua-duanya ini haid. Akhirnya macam mana? Kita kena sempurnakan 12 ini untuk menjadi 15. Kenapa 15? Karena 15 adalah minimum suci antara dua haid. 3. Jadi untuk menjadi 15, kena berapa? Kena ditambah di 3. 3 ini semuanya kita berikan ke sini menjadi 15. Maknanya ini bukan haid, ini suci, ini tuhur. Haidnya hanya 3 saja. Haidnya hanya di 3 saja. Ayo. Misal yang kedua, fasalatatul akhirah. ليست حيضا بل دم فساد تكملة لأقل الطهر بين الحيضتين وهو 15 يوما. مثال لو كانت عادتها 5 أيام فرأت 3 أيام دما ثم انقطع 14 يوما. Apa? Berapa? 5. Pertama adatnya berapa? Dia sudah terbiasa haid. Biasanya haidnya dia 5 hari. 5 hari. Kemudian 3 darah. 3 darah. Kemudian 14.
14. Kemudian 4 ثم عاد 4 أيام وانقطع. kemudian darah, suci, darah. Oke. 3, 14 dan 4. Maknanya darah 3 hari, suci 14 hari, kemudian darah lagi 4 hari. Kan tidak mungkin kita jadikan, tampak kan? belum. Kan tidak mungkin kita jadikan 3 dan 4 ini dua-duanya haid. Karena antara keduanya hanya berapa Ustaz Zaman? Hanya 14 hari. Hanya 14 hari. Tidak mungkinlah kita jadikan dua-duanya ini haid. Karena bainal haidoten itu berapa? Harus 15. Kalau semacam itu, terus macam mana? Tengok hari ke-15. Hari ke-15 ada di 4 sini atau di sini? Ada di 14. Maknanya ketika hari ke-15 ada di 14 ini. Dan hari ke-15 suci. Ketika suci, hari ke-15 suci, maka kita kena sempurnakan 14 hari ini menjadi 15. Kita ambil dari mana? Dari darah setelahnya. Untuk menjadi 15, kena ambil berapa ini? 1. Kena ambil 1. Dari 4 kita ambil 1, sisanya berapa baginya? 3. Maknanya 3 hari haid, 14 hari suci, 3 hari haid. Semacam ini. Bisa boleh tambah situ? Boleh? Oke. فيوم من ال4 الأيام دم فساد تكملة لأقل الطهر مع ال14 فتصير 15 يوما ثم 3 الأيام الباقية حيض جديد. حيض جديد. Ayo. Jadidun wahakada. Maka kita ambil daripada 4 ini 1 untuk menyempurnakan 15. Untuk menyempurnakan 15, maka 3, 15, 3. Ya 3 haid, 15 suci, dan 3 yang kedua adalah haid. Ayo. وهذه بعض الأمثلة ويقاس عليها غيرها. إذا عبر الدم 15. Nah, sekarang masalahnya kadangkala kalau dari 14 ini kita ganti 10. Kita ganti 10, so 3, 10, 14. 3, 10, 14 kan 4. Maaf, 3, 10, 4. 3, 10, 4. Tidak mungkin 3 dan 4 ini haid. Kalau kita gabung 3 dan 10 hanya 13. Hari ke-15 di mana Ustaz Zaman? Di 4. Di 4 sini. Maknanya ketika hari ke-15 ada darah. Ketika hari ke-15 ada darah, semua dari awal, dari 3 ini semuanya apa? Istihadah. Hukumnya akan ada 1 daripada 7 gambaran ini. Ayo. إذا عبر الدم 15 فهذه مستحاضة اختلط حيضها بالاستحاضة ترد إلى إحدى صور المستحاضة السبع وهي kalau memang hari ke-15 itu ada darah, maka dia akan istihadah dan semua hukumnya itu akan kembali ke salah satu daripada 7 gambaran istihadah. Ya, wahwa apa? Muqtadaah mumayyizah, muqtadaah ghairul mumayyizah, muqtadah mumayyizah, muqtadah ghairul mumayyizah, al-mutahayyirah mutlaqah, an-nasiyah lil waqt wal adat, al-mutahayyirah al-dzakirah lil waqt, an-nasiyah lil adat, al-mutahayyirah al-dzakirah lil adat, an-nasiyah lil waqt. Semua ini daripada 7 ini semua akan dijelaskan satu persatu oleh Ustaz Abdul Rahman di pertemuan yang akan di kelas yang akan datang insyaallah. Kita rehat dulu sampai sini karena Mubtada'ah Mumayyizah ini dia sedikit panjang kena daras host ini. Insyaallah kita rehat dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, teman-teman.